Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di mata pelajaran Akidah Akhlak. Ya, sebelum memulai pelajaran, alangkah hujannya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan doa. Ya. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Amin. Baik, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya kita akan mengajar terlebih dahulu. Yang pertama, bangkit Saiful Mujahid. Terus Arkan Abdul Ghani. Hadir. Terus Siti Nisrofah. Hadirah. Kemudian ada Nala Gunan. Hadir. Baik, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini semuanya sehat ya. Hadir ya. Alhamdulillah. Ya, kali ini kita membahas mengenai yang sudah saya kabarkan mengenai minggu kemarin ya, dengan mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Yang pertama mukjizat. Ada yang tahu mukjizat? Mukjizat yang kemarin itu masih ingat? Ya, berarti ya silakan mencoba. Ini menurut saya nih Pak. Ya. Mukjizat itu merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Ya, benar sekali. Jadi mukjizat ialah kejadian luar biasa yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul guna untuk menyampaikan dakwah dalam agama ya. Jadi tidak bisa, manusia biasa tidak bisa memperoleh mukjizat. Mukjizat di sini dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri mukjizat adalah diturunkannya hanya kepada para nabi atau rasul dan merupakan kejadian yang luar biasa di luar kemampuan manusia, dan tujuan ini diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bukti kenabian atas kerasulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini mukjizat terbagi menjadi dua, mukjizat akliyah dan kauniyah. Ada yang tahu mukjizat akliyah dan kauniyah? Belum tahu. Belum tahu, Pak. Ini mukjizat kauniyah merupakan mukjizat yang dapat dirasakan melalui panca indera atau bisa dilihat dari kisah-kisah yang sebelumnya, seperti kisah para nabi dan rasul. Contohnya pada Nabi Isa alaihissalam yang menghidupkan orang mati guna menunjukkan kekuasaannya kepada orang-orang yang mendoliminya. Kemudian ada mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah ini hanya didengar melalui akal pikiran. Kejadian akal pikiran ini sepertinya seperti contoh ada diturunkannya mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran di sini diturunkan oleh Allah, melalui Nabi Muhammad SAW yang berisikan mengenai Al-Quran yang disusun dengan luar biasa, dengan sastra yang indah dan akan terjaga sepanjang masa hingga akhir zaman mungkin. Terus kejadian-kejadian luar biasa yang lainnya yakni ada kejadian karomah, terus irhas dan maunah. Ada yang tahu kejadian karomah? Karomah belum ya? Belum. Tadi yang kemarin udah lupa ya? Kalian main-main berarti ya? Tidak main-main Pak. Oh iya, benar sekali. Jadi karomah merupakan kejadian yang luar biasa yang dianugerahkan
oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah. Jadi dalam karomah ini memiliki syarat untuk memiliki kejadian karomah. Di antaranya mereka selalu taat kepada Allah. Terusan bertujuan menguatkan keimanan dan keislaman orang yang mendapat karomah tersebut. Kemudian ada irhas, ada yang tahu irhas? Ya Pak. Irhas apa? Sesuatu kejadian yang luar biasa yang diberikan kepada calon nabi. Oh iya benar. Atau calon rasul. Ya. Jadi pada irhas ini adalah kejadian luar biasa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kejadian yang dikisahkan oleh calon nabi atau rasul. Kemudian ada ma'unah. Ada yang tahu ma'unah? Nggak ada ya. Ma'unah adalah kejadian yang luar biasa pada diri seorang manusia biasa yang bertujuan untuk mengatasi suatu kesulitan yang terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah. Untuk yang kedua mencontohkan dari mukjizat, terus ada kejadian lain seperti karomah dan irhas dan ma'unah. Contoh dari mukjizat, ada yang tahu, ada yang bisa mencontohkan mukjizat tadi? Saya Pak. Ya silakan asalkan. Nabi Musa mampu membelah lautan dengan tongkatnya. Ya, itu kenapa yang bisa? Kenapa Nabi Musa membelah lautan? Dikarenakan kayaknya dikarenakan dikejar oleh Fir'aun. Kemudian ada lagi, ada yang tahu kisah dari mukjizat Nabi Muhammad SAW? Ya Pak. Ya silakan. Maksud dari Nabi Muhammad SAW yaitu membelah bulan. Bulan ya benar. Ada juga mukjizat yakni keluarnya air di telapak tangan diri Nabi Muhammad SAW guna memenuhi kebutuhan kaum yang sedang berperang karena krisis air. Kemudian ada lagi ada yang saya contohkan lagi selain Nabi. Tadi Nabi siapa kan? Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Ada lagi enggak? Masih ada banyak ya seperti Nabi Ibrahim yang dibakar, yang dibakar tapi tidak hangus ya, tidak bisa berarti dalam kisah tersebut tidak bisa sembarang orang yang seperti itu, bukan seperti surat menyurat. Ya. Kemudian ada karomah. Contoh dari karomah. Karomah ada yang lihat, ada yang bisa mencontohkan dari contoh karomah. Pak. Ya. Seorang wali yang bisa mengubah pasir menjadi beras. Ya itu wali siapa ya? Kalau salah satu surah Jawa ya. Wali Songo ya. Kemudian ada irhas merupakan contoh irhas dari kejadian calon nabi, yakni ketika Nabi Isa itu Nabi Isa kemudian dilahirkan Nabi Isa kan Nabi Isa langsung berbicara. Ya itu merupakan irhas atau irhas. Kemudian adanya peristiwa kelahiran Nabi Muhammad, tapi dalam tersebut memiliki kejadian alam ya berupa sinar apa ya saja mengenai kejadian pada Maunah. Kejadian Maunah itu kejadian pada orang biasa ya, karena
mendapat musibah seperti ada contoh nenek yang terbakar, yang terjebak di dalam gudang tersebut terbakar hebat. Gudang tersebut tertutup rapat karena kebakarannya tersebut. Akan tetapi ada peristiwa tersebut, nenek tersebut dapat keluar atau selamat dari kobaran api yang sangat besar tersebut. Ya, terus selanjutnya terakhir mengenai hikmah adanya mukjizat, karomah, mu'nah dan mirhas. Ya, bisa dibacakan di PPT, masalkan silakan. Hikmah adanya mukjizat karomah dan mirhas. Yang pertama itu jika tahu akan kesulitan karena yakin bahwasanya Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Ya, jadi pada artian di sini bahwa kita mempunyai Tuhan yang dapat menolong atau dapat menolong kita dari masalah-masalah yang kita dapatkan. Kemudian yang selanjutnya silakan Mbak Nisrofa dibacakan sebagai bukti kebenaran. Sebagai bukti kebenaran Rasul yang diutus bahwa ajaran dan pengangkatan diri seorang Rasul adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti kita harus mengetahui kebenaran yang sudah kita ketahui dan kita harus ketahui bahwa kejadian yang terjadi pada diri Rasul merupakan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi yang ketiga, silakan dibacakan bacaannya. Dan ketiga dan keempat silakan baca ya. Yang ketiga adalah sebagai azab atau siksa bagi orang-orang kafir dan pelajaran bagi manusia yang lain. Dan yang terakhir adalah sebagai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, berarti pada intinya ini kisah dari mukjizat dan kejadian luar biasa ini sebagai bukti tanda bahwa azab bersiksa bagi orang kafir dan pelajaran manusia bagi manusia yang lain. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Ya, untuk materi kali ini sudah selesai ya. Untuk itu saya akan menguji pemahaman kalian dari tadi yang saya paparkan ya. Akan tetapi buka dulu LKS pada halaman 72. Ampun Pak. Yang itu ada soal isai ya. Isai ada 5 jawaban. Silakan dijawab. Jangan kalian dibuat PR saja. Iya. Untuk mempermudahan dikarenakan jamnya sudah selesai. Ya, sebelum tadi apa ya? Disuruh apa tadi? Mengajarkan Pada buku apa? Iya, baik. Terima kasih ya untuk pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Terlebih dari masa pandemi ini kita harus menjaga imunitas dalam diri kita dengan berjaga jarak, selalu memakai masker, terus sering bercuci tangan. Ya, sebelum mengakhiri pangkat jaga ini, alangkah baiknya kita membaca doa hamdalah terlebih dahulu.